Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Vika Rustika. Dan kali ini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana sih cara menggabungkan 3 jaringan yang berbeda dengan menggunakan 3 buah router. Yang pertama, kita buat dulu topologinya dengan menggunakan 3 PC dan 3 router. Dan routernya kita menggunakan generik agar lebih mudah. Setelah PC dan router siap, kita sambungkan menggunakan kabel, dan di sini kita menggunakan kabel otomatis agar lebih cepat. Dan tidak lupa pula kita gabungkan kabelnya untuk router satu dengan router yang lain, dan penggabungan kabel router antara router itu disebut dengan kabel serial. Dan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, kita ubah dulu nama PC-nya PC1, PC2, dan PC3, dan routernya router A, router B, dan router C. Dan pada kali ini kita menggunakan 5 network, yaitu untuk PC1 kita gunakan network 192.168.1.0. Lalu untuk PC2 kita menggunakan network 192.168.2.0. Untuk PC3 192.168.3.0. Dan untuk router A dan router B itu terdapat di dalam jaringan 192.168.4.0. Dan antara router B dan router C itu 192.168.5.0. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengetahui port antara router dan PC dengan cara meletakkan kursor pada garis putus-putus. Lalu baru kita bisa mengisi IP pada routernya. Dan setelah kita mengetahui port pada setiap router dan PC seperti ini, F00, lalu klik routernya, pilih config FA00 on-nya, kita checklist, lalu IP-nya 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena dia berada di jaringan 192.168.1.0. Lalu yang kedua, FA00 on-nya jangan lupa diaktifkan. Maka ininya IP address-nya 2.1. Dan yang ketiga itu config, pilih FA00 lalu on-nya diaktifkan, maka IP address-nya adalah 3.1 karena berada di jaringan 3.0. Baiklah, kita coba untuk mentransfer file dan hasilnya masih gagal. Mengapa gagal? Karena di setiap PC 1, 2 maupun 3 belum terdapat IP address-nya. Cara untuk memberi IP address: pertama klik PC1, pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu baru isi IP address-nya. Untuk PC1 192.168.1.2. Subnet mask-nya otomatis dan gateway-nya adalah 1.1 sama seperti router A. Lalu kedua sama desktop configuration, IP address-nya ialah 192.168.2.2. Subnet-nya otomatis dan gateway-nya ialah 2.1. Untuk PC yang ketiga itu sama, tapi kita coba dulu. Yang pertama itu biasanya gagal, tapi yang kedua dari router B ke PC2 akan sukses. Berarti sudah bisa ya. Untuk yang ketiga sama, IP address-nya berarti 192.168.3.2.
lalu submaxnya otomatis, dan gateway-nya ialah tinggal kita ganti belakangnya 3.1 seperti routernya. Setelah PC semuanya sudah diberi IP address, maka kita coba untuk transfer file antara PC3 dan router 3 itu sukses. Tetapi dari PC3 ke PC2 dia gagal. Kenapa? Karena di router A, B, dan C belum terdapat IP address-nya. Dan cara memberi IP address pada router, kita arahkan kursor pada kabel serial dan akan muncul seperti SE20 pada router A dan router B SE20. Jika sudah mengetahui tersebut, kita klik routernya, lalu pilih config serial 20, lalu port statusnya di on-in, jangan lupa, dan IP address-nya 192.168.4.1. Kenapa 4.1? Karena router A berada di jaringan 4.0. Lalu router B sama serial 2, on-nya di checklist, IP address-nya 192.168.4.2 dan subnet max-nya otomatis. Lalu keluar. Setelah itu kita lanjut ke router B yang serialnya 30, on-nya di checklist, dan IP address-nya 192.168.5.1 karena dia berada di jaringan 5.0. Subnetnya otomatis, dan yang terakhir router C20 checklist, di checklist on-nya IP address-nya 192.168.5.2. Subnet max-nya otomatis keluar dan selesai, dan semuanya hijau. Dan kita mencoba untuk mengkoneksi tetapi masih gagal. Kenapa masih gagal? Karena kita belum membuat routing table untuk meneruskan paket ke PC atau router yang kita tuju. Sebelum membuat routing table, kita harus mengetahui terlebih dahulu router itu terhubungnya ke mana saja, seperti router A yang terhubung ke PC1 dan router B. Maka cara memberi router table-nya, pertama klik router A, pilih config RIP, lalu di network, yang pertama kita masukkan dari jaringan PC1 yaitu 192.168.1.0, lalu di add, selanjutnya ke jaringan antara router A dan router B yaitu 40. Selanjutnya yaitu di router B pilih RIP. Nah, network yang pertama yaitu dari network PC2 yaitu 192.168.2.0, lalu di add. Selanjutnya dari network antar router A dengan router B yaitu 4.0, lalu di add lagi, dan yang terakhir dari router 3 yaitu 5.0 dan di add, setelah itu dikeluarkan. Lanjut ke router 3, pilih RIP. Network yang pertama yaitu dari PC3 yaitu 192.168.3.0 di add, dan yang kedua yaitu network dari router B dan C yaitu 5.0. Setelah semua selesai, baiklah kita mencoba koneksi dari PC3 ke PC2 sukses, dari PC3 ke router 3 sukses, dari PC3 ke router B sukses, lalu dari PC3 ke router A sukses. Baiklah, demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.